Kalau saya tiba di Kabupaten Muara Bungo, Provinsi Jambi, saya membutuhkan waktu kurang lebih setengah jam untuk tiba di area ini dari Jalan Lintas Sumatera. Saya mendapatkan informasi bahwa ibu ataupun orang tua dari Kenzia Alvarezi sudah berpindah tempat tinggal pasca Kenzi dinyatakan hilang 3 tahun yang lalu. Saya akan coba bertamu saudara dan menanyakan apakah orang tua dari Kenzi Alvarezi sudah mendapatkan secercah harapan ataupun titik terang terkait dengan keberadaan anak tercintanya. Assalamualaikum. Ya, Bu Firda, iya. izin Bu dari Kompas TV. Iya. Boleh saya minta waktunya sebentar Bu? Boleh, bisa Boleh. Pak. Bu, sebelumnya tentu saya mengucapkan prihatin Bu atas peristiwa yang terjadi terhadap keluarga Ibu, hilangnya Kenzi Alvarezi bahkan sejak 3 tahun yang lalu dan sampai dengan saat ini belum ditemukan. Iya, Pak. Apakah Ibu sudah mungkin mendapatkan informasi terbaru terkait dengan proses pencarian dari polisi? Untuk saat ini masih belum, Pak. Karena masih terus didalami. Kami berharapnya dengan adanya pelaku yang tertangkap yang kasus penculikan Bilkis di Makassar itu, Pak. Salah satu pelakunya kan berasal dari Merangin, Pak. Merangin kan dekat sini, dekat dari daerah kami. Karena memang kasus Kenzi kan CCTV nggak ada, cuman ada satu saksi. Jadi kami dengan adanya pelaku sindikat yang tertangkap di daerah kami berharapnya seperti menemukan harapan baru gitu. Siapa tahu itu sindikat yang sama yang bawa Kenzi gitu. Ini kan sudah berjalan 3 tahun lamanya. Saya ingin tanyakan apakah selama proses Ibu melapor sampai sebelum kasus viral Kenzi, polisi apakah secara intensif memberikan keterangan kepada Ibu soal proses pencarian? Kalau awal-awal dulu ya Pak, polisi sudah berusaha maksimal. Jadi sempat itu nggak tahu ya berhenti atau gimana. Cuman kami nggak dapat informasi lagi dari polisi karena memang ya petunjuknya memang cuma satu saksi itu. Hanya satu saksi? Iya. Saya ingin tanyakan Bu, ada alasan khusus mungkin kenapa Ibu pindah ke rumah ini? Iya, karena saya nggak sanggup di sana karena terlalu banyak kenangan saya sama Kenzi di sana. Tapi sebelumnya Kenzi pernah ke sini Bu? Pernah 2 kali dia ke sini. Boleh saya izin masuk mungkin untuk melihat beberapa dokumen atau barang-barang milik Kenzi Bu yang ada? Permisi Bu ya? Iya, silakan Pak. Artinya setelah kejadian Bapak dan Ibu pindah ke rumah ini? Iya. Walaupun kecil tapi saya merasa sedikit tenang di sini. Mohon maaf Bu, saya ingin tanyakan. Di sini juga tidak terlihat foto Kenzi Bu ya? Ya karena saya nggak sanggup Bang lihat. Kalau harus dipajang, saya nggak sanggup lihat matanya. Mungkin ada poster Bu yang sudah Ibu buat atau mungkin ada teman-teman Ibu yang juga membantu untuk kemudian disebarkan, itu ada? Ini foto Kenzi Bu ya? Ini mungkin Bang. Ini ya? Kalau ini yang kami bikin sendiri. Ini saya izin tunjukkan Bu ya, ini foto Kenzi dan ini surat LP-nya, laporan polisi. Iya. Saya tunjukkan saudara, Muara Bungo 1 September 2022 mengetahui Kepala Kepolisian Resor Bungo. Ini artinya ketika Kenzi hilang, Ibu langsung melapor karena tanggalnya sama seperti tanggal Kenzi hilang. Mungkin selain ini Bu, ada barang-barang Kenzi mungkin yang masih Ibu simpan? Semua barang-barang Kenzi itu saya bawa ke sini Pak. Jadi saya tuh merasa biar merasa dia tuh ada di sini. Kalau barang-barangnya ada di sini. Boleh saya mungkin lihat ke dalam Bu untuk lihat kondisi rumahnya? Ya tapi maaf seadanya. Gak apa-apa Bu. Saya akan tunjukkan saudara, tadi kan mati lampu Bu ya? Iya. Kamar barang-barang. Kamar barang-barang. Saya boleh lihat Bu ya? Iya. Ini ada mainan lagi Bu? Iya, ini mainan Kenzi. Punya Kenzi juga? Kalau yang ini punya dia.
Oke, ini punya Kenzi ya? Iya, cuman itu yang saya punya. Oke. Meski ibu berat untuk tinggal di rumah pertama, tapi tentu ibu tidak mau merasa jauh dengan Iya. Kenzi, sehingga barang-barangnya juga ibu bawa. Dan hanya ini Iya, yang tersisa. cuman ini yang saya punya. Oke. Mainan. Mainan motor-motoran Kenzi juga. Iya, ini sepeda kesayangan. Ini sepeda kesayangan Kenzi ya. Oke, oh, ini bajunya Bu ya. Oke. Ini memang baju-baju ini dan beberapa mungkin pakaian Kenzi sengaja ibu Ini ayunannya nggak pernah saya cuci. tidak pernah ibu cuci Bu. Ini pakaian Kenzi tinggal sisa-sisa sebagian dari ya kami percaya nggak percaya kami sudah yang namanya yang dimintain baju ya ini sisa-sisanya. Mohon maaf Bu, artinya selain dengan cara melapor ke polisi, mencari sendiri, ibu juga sampai mencoba mungkin cara tradisional dengan Iya. bantuan. Iya, cuman bilang di sinilah, di situlah, kami kejar ke situ, kejar ke sana, kejar ke sini, tapi hasilnya nggak ada. Udah nggak kehitung lagi. Sudah Bang. tidak terhitung? Iya, sampai ke hutan-hutan, malam-malam, hujan-hujan, kami kejar. Nggak ada juga. Sejauh ini ada bantuan mungkin Bu dari pemerintah? Entah itu berupa sosialisasi atau mungkin karena ibu, mohon maaf sekali Bu, karena ibu juga mengalami mungkin trauma Bu ya. Ada mungkin bantuan dari pemerintah setempat? Kalau dari pemerintah belum ada, Bang. Belum ada sama sekali? Belum. Ketika hilang belum ada sama sekali yang menghubungi ibu? 3 tahun? Ini topinya Bu ya. Oh, masih ada tulisannya, bisa ditunjukkan mungkin ini tulisan topi Kenzi Bu ya. Ini setelah 2 tahun saya baru berani lihat baju-bajunya Ya. dulu. Dan tentu baju-bajunya sudah tidak muat Bu ya sekarang Bu ya. Iya. Karena kan Kenzi sudah 6 tahun Bu ya. Tiap malam saya berjuang hanya untuk bisa tidur. Saya nggak kebayang anak saya dipaksa untuk makan, untuk tidak, untuk berpakaian dengan layak, untuk tidak. Setiap hari saya berperang dengan pikiran itu, Bang. Bu, saya izin lihat, boleh Bu ya? Ini tinggal sisa-sisa yang dari itu. Oke. Udah puluhan. Puluhan? Mungkin. Oke. Udah banyak habis duit juga. Yang ngurus-ngurus biaya tuh almarhum mertua saya itu yang banyak habis tuh. Kakek? Iya, kakek. Sampai-sampai dia meninggal karena jantungan, karena kepikiran sama cucunya. Karena kakeknya emang sedekat itu sama kakeknya. Tahun berapa itu Bu? Tahun-tahun kan hilang tuh 4 bulan. Dia ke sana ke sini dia itu bahkan dia nggak ragu ngeluarin duit untuk nyari Kenzi sampai walaupun berutang dia tetap itu, Bang.
Dia sering ngelamun, sering duduk sendiri ngelamun. Waktu itu dia duduk di warung itu, Bang. Kakeknya meninggal di warung itu, dia duduk sendirian di situ. Tiba-tiba jatuh, dia udah nggak ada lagi. Di warung di ini. Dia di warung itu. Tapi mohon maaf, sebelum kejadian apakah mungkin ada hal-hal yang mencurigakan terjadi atau mungkin ada terdengar tangisan, teriakan? Nggak ada Sama sekali tidak ada? Nggak ada. Sama sekali tidak Nggak ada. ada. Bahwa sudah banyak yang ibu lakukan, sudah banyak yang ibu bahkan korbankan untuk mencari Kenzi. Iya. Tentu dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah, Bu. Tapi apakah ibu memiliki kecurigaan terhadap seseorang yang mungkin saja menculik Kenzi? Mungkin ya, dugaannya mungkin ada orang dalam gitu. Soalnya begitu cepat gitu. Dia tahu seluk-beluk dusun itu. Maksudnya orang sekitar? Iya, dugaan. Kita nggak menuduh ya, Bang. Oke, karena salah satu tersangka yang menculik Bilkis Iya. ini juga sempat berada di area sekitar untuk menjual minyak, itu betul, Bu? Nah, intinya dia pernah ke dusun kami gitu, jualan ke rumah gitu. Oke. Ya, kalau ke rumah tuh kan, Bang, keliling kan. Mohon maaf sekali lagi, tapi mungkin saja karena itu jadi mengetahui lingkungan di sana. Iya, dugaannya gitu. Oke. Ketika tersangka ini, mohon maaf, dalam tanda kutip, menjual Bilkis, tidak kita kaitkan dengan pembelinya, Iya. yaitu suku adat yang ada di Jambi, suku Anak Dalam. Dan ada salah satu tersangka juga yang diduga merupakan mungkin dalam tanda kutip orang yang menjadi jembatan. Iya. Punya kecurigaan tentang hal itu, bahwa Kenzi berada di sana. Iya, bisa jadi. Soalnya kan percaya nggak percaya ya, Bang. Dulu kami ke orang pintar itu sering bilangnya sama itu. Semua orang pintar yang kami temuin itu bilangnya arahnya ke sana. Arahnya ke sana. Iya, ke Merangin itu. Mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan, Bu? Saya membuka ruang seluas-luasnya, entah itu ke aparat, kepada pemerintah, ataupun kepada masyarakat, ataupun bahkan mungkin kepada pelaku penculik Kenzi. Jika memang melihat rekaman ini, apa yang ingin Ibu sampaikan? Yang punya kuasa, yang punya power, tolong dong, tolong saya untuk menemukan Kenzi. Tolong yang punya kekuatan, tolong jangan diam aja. Dan itu Kenzi itu segalanya bagi saya. Orang yang ada di balik semua ini menonton, saya mohon kembalikan Kenzi, saya mohon. Tentu itu yang jadi harapan kita bersama. Semoga Kenzi dapat segera ditemukan, Bu, ya. Iya. Dan berkumpul kembali bersama dengan keluarga. Dan tentu hal seperti ini tidak kembali terjadi. Terima kasih banyak, Bu Firda. Iya. Tetap menjaga harapan, Bu, Iya. sampai dengan nanti Kenzi ditemukan. Kita doakan bersama, Bu, ya. Terima kasih, Bu Firda. Saudara, saya berada persis di depan dari Polres Muara Bungo, Provinsi Jambi. Saya akan lakukan investigasi dan juga mencari tahu terkait dengan proses ataupun perkembangan kasus pencarian Kenzi Alvarezi yang telah dilakukan selama 3 tahun. Apakah sudah menemukan titik terang atau justru betul adanya istilah no viral, no justice? Kenzi baru kembali dicari usai viral kasus Bilkis. Saya akan langsung tanyakan, saudara. Saudara, saya sudah bersama dengan Kasat Reskrim Polres Bungo, AKP Ilham Tri Kurnia. Pak Ilham, terima kasih untuk waktunya, Pak. Pak, kita tahu bahwa
Kenzi Alfarezi, Pak, bocah yang kemudian telah hilang sejak 1 September 2022, artinya sudah 3 tahun berlalu. Update pencarian sampai dengan saat ini seperti apa? Kami telah melakukan berbagai upaya, termasuk diantaranya mendatangi TKP, dan juga kami telah meminta bantuan kepada Polda pada saat itu, mendatangkan K9, anjing pelacak, dengan membawa baju Kenzi untuk dilacak oleh anjing pelacak tersebut, namun tetap tidak membuahkan hasil. Kami juga menelusuri berbagai titik yang dikemungkinkan ada CCTV-nya, namun juga nihil hasilnya. Untuk kasus Kenzi ini kan 3 tahun lamanya, Pak. Saya ingin tanyakan, apakah kemudian polisi baru kembali bergerak ketika kasus Bilqis viral? Bukan kami kembali bergerak setelah viral ya. Iya. Pada saat itu sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin dari pihak kepolisian. Namun karena minimnya petunjuk saksi yang melihat langsung pelaku, jadi itu kesulitan kami. Juga petunjuk-petunjuk yang kami dapat hingga pada saat itu tidak ada. Tidak ada langsung yang berkaitan dengan penculikan tersebut. Sehingga setelah viralnya kembali Bilqis, memang kami akui kami didatangi kembali oleh ibu korban, dan atas petunjuk dari Kapolres kami langsung membentuk tim sus dan kami langsung klarifikasi ke Merangin. Bahwa ada satu terduga pelaku yang kemudian dilihat oleh saksi mata, apakah sudah berhasil diidentifikasi? Kami belum berhasil mengidentifikasi pelaku tersebut, namun ada saksi yang menyatakan beberapa hari sebelumnya pelaku Mary yang di Makassar juga Ini penculik Bilqis ya? siap Oke. ada berjualan. Kami menanyakan kembali, Mohon maaf, berjualan minyak pada saat itu katanya. Memang wajah Mary itu tidak asing di daerah sana. apakah mungkin analisa polisi bahwa bisa jadi ada sindikat yang kemudian menyasar Kenzi untuk kemudian diculik? Kami tidak menutup kemungkinan, semua kemungkinan. Kami sudah berkoordinasi juga Satreskrim Polres Tabes Makassar. Kami juga menitipkan beberapa pertanyaan terkait dengan hilangnya Kenzi ini. Sampai dengan saat ini kami masih menunggu jawaban dari sana. Menjadi pertanyaan publik adalah biasanya ketika ada suatu tindak kriminal yang ingin dilihat adalah rekaman CCTV. Apakah kemudian di lokasi Kenzi diculik ini ada CCTV yang kemudian merekam? Pada tahun tersebut mungkin masih sedikit CCTV, hingga kami hanya mengamankan satu singkat pada saat sebelum kejadian, bahwa Kenzi dibawa oleh kakeknya sebelum dititipkan kembali kepada ibu korban. Saat itu sedang menggunakan motor membeli minyak di persimpangan. Saya konfirmasi Pak, ini TKP ketika Kenzi diculik? Ya, berdasarkan keterangan saksi inisial N, mengendarai motor ke arah sana, lalu melihat di sebelah sana. Di sebelah mana Pak? Bisa ditunjukkan mungkin? Oke, di sini ya. Nah, jadi saksi N ini menyatakan bahwa pada saat itu karena arah motornya ke arah sana, jadi dia tidak melihat langsung bagaimana wajah dari terduga pelaku tersebut. Pada saat itu yang terduga pelaku ini menoleh ke arah sebelah kiri, sedangkan saksi N ini ke arah sana. Jadi karena menggunakan pakaian piyama, menggunakan masker yang pada saat itu tahun 2022 itu masih ada efek-efek dari COVID. Jadi dia tidak menaruh curiga pada saat itu. Polisi sebelumnya menyebutkan terduga penculik Kenzi memang tidak terlihat secara tampak depan, tetapi diyakini menggunakan masker. Keterangan yang Ibu berikan kepada polisi seperti apa? Enggak pakai masker. Tidak pakai masker? Enggak. Dan itu konsisten selalu Ibu sampaikan Iya, kepada polisi? dari 3 tahun yang lalu udah dibilang nggak pakai masker. Dari 3 tahun yang lalu bahkan. Tapi kan yang sebelumnya kemudian beredar di tengah publik adalah informasinya, tentu berdasarkan keterangan polisi, perempuan yang diduga menculik Kenzi ini menggunakan masker. Tanggapan Ibu seperti apa? Cukup merasa itu keterangan dari siapa, karena menurut dari siapapun aku ngasih keterangan nggak pernah bilang pakai masker. Dan Ibu adalah satu-satunya saksi mata yang melihat kejadian itu. Yang sampai saat ini kami, belum ada yang lain. Kebetulan ibu korban pada saat itu sedang berjualan. Berjualan Ini tempat ibu korban berjualan, Oke. biasa berjualan. Warungnya yang disebut
Ibu Kenzi sedang berjualan di sini ya? Ya, kebetulan waktu itu ada beberapa anak yang sedang membeli. Jadi ibu korban ini pada saat itu tidak fokus kepada anaknya. Jadi tidak merasa juga ada motor yang sedang berhenti di depan samping warungnya. Artinya Ibu Kenzi mungkin mengarah ke arah sana? Iya, betul. Oke, saya coba Tapi ya. kan sedang berjualan juga kan. Oke, Jadi sedang mungkin berjualan ada bagian yang dia menoleh ke sana. Ya, mungkin sedang berjualan kan. Oh, di sini ada Iya, kompor masak ya? kan. Oke. Ada kompor, mungkin sedang ya melayani pembeli ya? Siap. Tapi yang menarik Pak, kalau kita lihat ke sebelah kiri, sebenarnya ini satu terlihat, dua Iya. sangat dekat. Sangat dekat ya, betul. Ibu, mohon maaf, Ibu berjualan di sini juga atau tetangga? Rumahnya Ibu di sebelah mana, Bu? Saat kejadian Ibu mungkin ada di lokasi juga atau? Saat kejadian tuh paginya saya mau ke rumah kakak saya, paginya masih manggil saya dia tuh si Kenzinya. Kenzi masih manggil Ibu? Ya mau ikut saya, tapi karena saya bawa motornya nggak ada standarnya, jadi saya nggak bisa bawa dia. Oh, jam berapa itu kira-kira, Bu? Jam 8-an mungkin. Dan hilangnya jam 9. Iya. Artinya 1 jam sebelum hilang. Iya. Waktu itu informasinya kakeknya yang membawa jadinya. Yang membawa memutar-mutar. Ketika ada peristiwa itu, artinya Ibu juga merasa khawatir. Mohon maaf, kita tidak tentu menginginkan hal itu terjadi pada anak kita, tapi kekhawatiran itu Ibu rasakan juga. Iya. Oke. Sekali. Takut sekali. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga di lingkungan ini aman terus, Bu ya. Oke, kita coba ke sana lagi apa ya? Mungkin selama proses pencarian ada semacam poster atau informasi anak hilang yang diberikan kepada publik. Kami kembali membuat info anak hilang yang menampilkan mungkin masih foto Kenzi yang lama ya. Oke. Namun dapat kami sampaikan di sini ciri-ciri khususnya. Ciri-ciri khususnya itu dagu terbelah. Yang kedua, ada tanda lahir pada warna coklat pada paha sebelah kanan, bagian agak ke belakang. Oke. Nah, yang terakhir ini ciri-ciri khusus sekali, yaitu pusar rambutnya berjumlah 2 Karena 3 tahun tentu Kenzi juga sudah berubah. sudah berkembang. Apakah polisi juga mungkin melakukan rekonstruksi wajah ulang, menggambar kemungkinan Kenzi seperti apa saat ini? Siap, kami sudah berkomunikasi juga dengan Iden Polda untuk membantu kami untuk merekonstruksi wajah Kenzi saat ini. Sebelumnya juga ada informasi di suku anak dalam. Ada anak yang diduga merupakan Kenzi. Siap. Konfirmasinya seperti apa? Kami langsung melakukan klarifikasi langsung ke kelompok suku anak dalam. Saat itu kami didampingi dari Satreskrim Polres Merangin dan juga didampingi dari Dinas Sosial. Ada Temanggung juga waktu itu di sana menjelaskan kepada kami bahwa anak yang diduga mirip itu yang viral bukan Kenzi, melainkan anak dari keluarganya yang merupakan SAD. Ditunjukkan juga dengan kakak dan juga kami tidak melihat ada tanda-tanda ciri khusus. Apakah kemudian tahapan hukum ataupun proses pencarian ini akan semakin digencarkan? Sudah melakukan gelar perkara di Polda Jambi, menaikkan statusnya ke penyidikan dari yang sebelumnya penyelidikan agar kami dapat mencari bukti, saksi untuk menemukan tersangkanya.